wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dinda Alfianisa dari kelas 7D absen 31. Saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Uang merupakan benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi dan berlaku di suatu wilayah. Uang dibedakan menjadi dua, uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan uang giral merupakan deposito atau simpanan di bank yang dapat diambil melalui cek giro atau surat pemerintah pembayaran lain yang sah. Pendapatan, melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan faktor produksi merupakan langkah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pendapatan berupa uang. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Beberapa manfaat seseorang menabung yaitu melatih gaya hidup hemat, uang tersedia untuk hal mendesak, dan meminimalkan hutang. Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat yaitu imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. Investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung, dan tidak jelas jenis usaha yang dijalankan. Literasi keuangan menurut OJK merupakan serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan konsumen maupun masyarakat luas, kemampuan agar dapat mengelola keuangan secara lebih baik. Pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan maupun investasi. Pengelolaan memiliki berbagai tujuan, yakni mengatur pemasukan dan pengeluaran kas, mengelola utang dan piutang, dan mencegah pemborosan. Menyusun tujuan keuangan yang akan dicapai pada waktu tertentu harus disusun untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Menyusun rencana pendapatan dapat berasal dari gaji dan pendapatan lain yang diperoleh oleh seorang, misalnya bunga tabungan, bunga deposito, dan lain sebagainya. Langkah dalam menyusun daftar pendapatan adalah mencatat semua pendapatan rutin yang diperoleh setiap bulan. Mendapatkan yang tidak pasti seperti upah lembur, hadiah, THR, dan bonus tidak perlu dicatat. Menyusun rencana pengeluaran disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan. Pengeluaran rutin per bulan perlu dicatat untuk memastikan prioritas konsumsi. Dalam menyusun daftar pengeluaran perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 2. Memilih prioritas pengeluaran. 3. Melakukan pengamatan pada pos pengeluaran. 4. Melakukan secara periodik. 5. Merencanakan program untuk masa mendatang. Lakukan review dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Review keuangan dapat dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan target waktu yang ingin dicapai. Atau beberapa model yang dapat diterapkan. 1. Sistem amplop. 2. Sistem buku kas harian. 3. Sistem kas keluarga. Peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Komunitas dapat digunakan juga untuk menyebutkan sistem sosial yang saling terkait, kesamaan wilayah, geografis, maupun hubungan personal. Komunitas sering berperan dalam melakukan perubahan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau fenomena. Sekian dari saya dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.